pemilu ini siapa pemenangnya ditentukan oleh sikap dari yang tersingkir di putaran pertama. Saya termasuk yang sedih ya Bu ya, karena kenapa negara sebesar ini kok harus jatuh kepada orang yang ngerem saja nggak bisa gitu ya, ngerem kemauan keluarga saja nggak bisa. Itu bagaimana? Jadi kalau dia lakukan undang-undang saja sudah dirubah, apalagi yang lain-lain. Saya sering ditanya oleh berbagai forum mengatakan bagaimana dengan kecurangan segala macam. Ya bagi kami, bagi kita semua saya kira, kalau aparat bertindak memihak, kalau penyelenggara negara bertindak memihak itu sebetulnya adalah hanya pelaksanaan dari sikap pimpinan tertinggi saja gitu. Karena sikap pimpinan tertingginya sudah menunjukkan keberpihakan secara telanjang, ya yang lain-lain akan ikut. Nomor satu saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, inilah pemilu pertama kali seluruh spektrum keumatan itu bersatu. Putaran kedua. Ya, Apa masih berharap sama putaran kedua? Karena kan kalau putaran kedua berarti berharap sama calon koalisinya nanti. Sementara yang satu sudah berusaha masuk ke calon koalisi Bapak. Gimana itu Pak? ya kembali pada tentu semuanya ujungnya kan menentukan yang di atas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai ikhtiar kalkulasi manusia dalam angka yang kita peroleh sekarang memang kita punya target tahapan lah. Target pertama masuk putaran 2, target kedua adalah bagaimana kita, kata seorang senior yang saya mendengar itu, pemilu ini siapa pemenangnya ditentukan oleh sikap dari yang tersingkir di putaran pertama katanya. Tergantung pada sikap yang tersingkir Di pada putaran pertama. Oke. Dia menjadi penentu ya. Betul. Karena dia akan memilih dengan siapa akan berkoalisi. Iya, betul. Nah, karena itu saya berkali-kali di dalam forum juga menyampaikan, mungkin kita harus melihat sesuatu secara lebih luas. Yang harus kita buka pintu adalah yang mudaratnya paling kecil gitu ya. Iya. Dan saya kira kita bisa mengolahnya lebih lanjut lah. Iya. Nah, karena itu meskipun tadi kita juga bersyukur saja kalau kemudian akhirnya gelombang perubahan begitu dahsyat sehingga satu putaran ternyata nomor satu atau Amin ini bisa memenangi pemilu. Tapi kalaupun tidak, Amin ya. Kalaupun tidak kita bersiap untuk 2 putaran. 2 putaran. Ya. Dan berkoalisi. Iya harus berkoalisi. Iya. Harus berkoalisi. Dengan pihak penentu tadi. Iya, tapi mudah-mudahan tidak harus bersama bagian yang sudah melampaui batas tadi itu. Karena yang melampaui batas kan tidak disukai. Oh gitu ya. Allah kan, jadi saya termasuk yang sedih ya Bu ya, karena kenapa negara sebesar ini kok harus jatuh kepada orang yang ngerem saja nggak bisa gitu ya, ngerem kemauan keluarga saja nggak bisa. Itu bagaimana? Jadi kalau dia lakukan undang-undang saja sudah dirubah, apalagi yang lain-lain. Dan saya sering ditanya oleh berbagai forum mengatakan bagaimana dengan kecurangan segala macam. Ya bagi kami, bagi kita semua saya kira, kalau aparat bertindak memihak, kalau penyelenggara negara bertindak memihak itu sebetulnya adalah hanya pelaksanaan dari sikap pimpinan tertinggi saja gitu. Karena sikap pimpinan tertingginya sudah menunjukkan keberpihakan secara telanjang, ya yang lain-lain akan ikut. Jadi itu yang mungkin kita jadikan perhatian ke depan, barangkali gitu. Kalau strukturnya mungkin katanya bisa lah berkoalisi. Tapi kan grassroots ini katakanlah ideologinya kiri. Yeah. Lalu nyebrang ke kanan nggak kejauhan tuh Pak. Yeah. Bukannya ke tengah dulu dia sebelum ke kanan. Kata Pak EF katanya gini, katanya ada faktor menarik, faktor mendorong. Yeah. Gitu ya. Yeah. Gimana menurut Bapak tuh? Ini tugasnya Pak Ustadz ini untuk bisa menjadi jembatan. Tapi barangkali justru disinilah ujian kepemimpinan dari Pak Anies, Pak Muhaimin. Karena bangsa ini memang
bangsa majemuk dari kiri ke kanan, spektrumnya begitu. Nomor satu saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, inilah pemilu pertama kali seluruh spektrum keumatan itu bersatu. Iya betul sekali. Betul ya Bu ya? Tapi ini juga ujian apakah kebersatuan kita itu bisa menerima dari kalangan lain. Iya. Dan ujian kepemimpinan sesungguhnya adalah ketika kita bisa bersama-sama orang lain, tapi tetap dengan memberikan satu direction atau bimbingan kepemimpinan. Jadi bila nanti tiba saatnya harus bertemu atau bersama-sama orang lain, saya kira itu adalah bagian dari tugas kepemimpinan si presiden terpilih. Gitu. Jadi harapannya kepada presiden ya bisa menunjukkan inklusivitas. Dibantu para kiai, dibantu para ulama untuk meyakinkan bahwa ya memang inilah Indonesia yang majemuk yang memang harus bekerja sama dengan banyak. Kalau warna, itu gitu. terjadi Pak, itu perubahan yang sesungguhnya kan selama ini terus terang ya ada pembelahan tuh. Iya. Ya. Yeah. Jadi dikotomi dua kata Pak, kata umat dengan kata rakyat. Itu kan seperti dipecah belah Pak. Jadi, nah kalau itu terjadi, itu perubahan betul. Bagaimana pendapatnya? Jadi sekarang itu akhirnya muncul pandangan-pandangan bahwa tubrukan yang diberikan seolah-olah yang Pancasila itu mereka atau yang beragama bukan Pancasila begitu. Yeah. Itu ternyata suatu rekayasa, satu stempel yang dipakai untuk meminggirkan orang-orang yang kritis gitu. Yeah. Dan ini waktunya mengatakan bahwa kita beragama, tapi juga kita Pancasila gitu. Yeah. Dan gak ada bedanya beragama dengan berpancasila gitu. Nah karena itu, menurut saya harus kita buktikan bahwa umat sebagai mayoritas ini harus mampu memberikan teladan bahwa kita bisa hidup bersama dengan siapapun, berdamai, berdampingan. Saya sedikit punya analisis begini Ustaz. Sebetulnya ini kan pandangan tadi bahwa hegemoni dipegang oleh kelompok tertentu itu kan pandangan kolonial. Ketika mereka ada di atas, floornya diisi oleh pribumi dan muslim pada waktu itu kan. Iya. Begitu merdeka, memang tidak langsung terjadi perubahan. Tapi setelah 78 tahun lamanya merdeka, kan umat ini ya makin sekolah, makin pinter, makin kuat secara politik, makin ekonomi segala macam. Ya waktunya menentukan. Kita sebetulnya tidak ingin memonopoli seluruh urusan. Iya. Kita kepingin ada proporsionalitas itu. Iya. Nah karena itu, ini adalah pemilu di mana kita ditantang untuk membuktikan itu. Kalau kebetulan saja kita ada dalam koalisi yang cukup kental warna keumatannya. Iya. Maka sebaiknya apabila kita ada kesempatan, mari kita tunjukkan bahwa bila Republik ini dipimpin oleh dari kalangan umat, maka akan jauh lebih baik. Dan termasuk melindungi teman-teman minoritas, teman-teman yang Nasrani, yang tidak beragama bersama kita. Jadi ini barangkali satu kesempatan sekaligus tantangan apakah kita bisa membuktikan kepemimpinan yang diajarkan oleh para nabi, oleh para ulama yang kita semua belajar bersama beliau-beliau itu. Apa gara-gara itu kemudian menulis moralitas presiden? Iya tadi sebenarnya saya tulis pekan lalu ketika saya di Washington. Apa itu Pak? Kemana itu? Sebenarnya pesannya nomor satu begini. Pesannya saya kutip paling depan itu kan kira-kira gini. Tugas presiden itu bukan ngurus administrasi. Itu bagian terkecil dari urusan presiden. Tapi juga bukan menjadi pelaksana teknis dari urusan-urusan yang diukur oleh efisien tidak. Tapi presiden adalah tempat di mana dia menampilkan moralitas gitu. Kenapa moralitas? Iya. Sektornya sudah diurus para menteri, kan begitu. Yang bagi beras itu Pak RT bukan presiden gitu. Betul nggak? Yang bagi beras itu bagian paling bawah gitu. Nah karena itu yang mesti ditampilkan sepenuh-penuhnya oleh pemimpin tertinggi adalah ya moralitas. Nilai, kejujuran, keteladanan dan sebagainya gitu. Dan kita ingin mengingatkan itu kembali supaya tidak lupa. Yang sedang dipertarungkan adalah kepemimpinan moral. Barang siapa yang mampu menunjukkan itu, maka layak untuk dipilih jadi presiden. Tapi juga sekaligus sebenarnya ingin mengingatkan pada calon presiden kita juga bahwa
ingat yang di panjenengan juga dilihat oleh seluruh umat, seluruh bangsa ini untuk sampai ke sana. Jadi ya istilahnya beginilah. Jangan pemilu ini kemudian membuat kita lupa hanya mau menghitung suara atau berebut suara, tapi juga harus menampilkan hal-hal yang sifatnya soft, yang sifatnya tidak fisikal, tapi kemudian juga tadi aspek moral, aspek etik dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sedang mengalami satu krisis di mana pemimpin tertinggi itu bukan saja mengabaikan hukum, tapi juga etik. Oke. Kami katakan begini, kalau pimpinan tertinggi itu pegangannya hanya legalitas atau legalistik semata-mata, mau itu bupati, gubernur, menteri, atau presiden, pemimpin tertinggi yang berpegang pada legalistik, mereka bisa bikin hukum sendiri. Iya. Betul nggak Pak, Ibu? Iya. Bupati bisa bikin peraturan bupati. Gitu. Presiden bisa bikin perpres atau bahkan undang-undang. Jadi pegangan tertinggi atau panduan paling tinggi dari seorang pemimpin paling atas adalah Etik. moral dan etik. Iya. Dan itu yang membuat hukum yang diproduksinya menjadi lebih berpihak pada kepentingan publik, bukannya kepentingan pribadi atau keluarga gitu. Ini saya mohon maaf bicaranya seperti aktivis gitu ya, kedengarannya Iya, gitu. iya, iya. Memang aktivis. Minta maaf ya.